But yeah, it was we bounced back in the second game in front of 75,000 people. A lot of pressure was on there, but we managed to. Mentalitas Martin Pas demi lolos Piala Dunia 2026. Respon tegas Kevin Dix, Piala Dunia jadi harga mati. Pandit Vietnam olok-olok Garuda Muda racikan Gerald Vandenberg. Dilema PSSI prioritaskan timnas senior atau U23. Simak kabar selengkapnya yang di Timnas Face Update. Dilema PSSI prioritaskan timnas senior atau U23. PSSI punya dua hajat penting pada FIFA Matchday September mendatang. Gawean pertama adalah uji coba internasional, di mana timnas Indonesia menghadapi Lebanon dan Kuwait sebagai persiapan untuk bertempur di dua laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 yang dipimpin Gerald Vandenberg bakal melakoni fase grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan sejak awal, kedua event tersebut akan dilangsungkan di Jawa Timur. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai venue laga internasional untuk tim Garuda. Sementara itu, Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai tempat bagi tim Garuda Muda menjamu tamunya di kualifikasi Piala Asia U23 yang dilaksanakan 3-9 September. Dari sisi skala prioritas, kedua agenda tersebut sama-sama penting bagi masa depan timnas Garuda. Namun, di tengah krisis striker yang dialami timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert kemungkinan besar butuh tenaga Rafael Struijk dan Jens Rever untuk dijajal dalam skema permainannya. Sebagaimana diketahui, striker Ole Romney belum dapat bergabung dalam laga uji coba tersebut karena belum pulih dari cederanya. Nama Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan kemungkinan dua striker Rafael Struijk dan Jens Rever yang dibutuhkan dua timnas Indonesia itu. Menurut Gusnul, timnas senior dan timnas U23 butuh deretan pemain muda ini. Maka sejak awal PSSI harus diskusi dengan tim pelatih timnas Indonesia. Event mana jadi skala prioritas, sehingga Patrick Kluivert dan Gerald Vandenberg bisa memastikan posisi para pemain tersebut, apakah fokus di senior atau U23. PSSI berkepentingan dengan timnas Indonesia U23, pasca kegagalan tampil pada Olimpiade Paris 2024 setelah dijegal Guinea dalam laga playoff antar konfederasi benua. Tapi di sini PSSI sebenarnya lagi di posisi serba salah sih. Di satu sisi ada FIFA Matchday buat timnas senior, penting buat ranking. Tapi di sisi lain, kualifikasi Piala Asia U23 yang bisa dibilang PSSI jelas punya kepentingan besar buat balikin lagi nama baik tim ini setelah timnas U23 gagal lolos Olimpiade Paris. Dan baru saja gagal meraih kemenangan final melawan Vietnam pada Piala AFF U23 2025. Ya intinya, dua-duanya penting sih, tapi kalau disuruh milih, Mimin lebih ke timnas senior dulu. Soalnya ranking FIFA juga penting buat masa depan tim senior. Apalagi timnas Indonesia baru saja mengalami peningkatan yang cukup tajam kalau soal ranking. Kalau sampai turun ya wes sayang pol. Pandit Vietnam olok-olok Garuda Muda racikan Gerald Vandenberg. Di balik kemenangan Vietnam atas timnas Indonesia U23 dalam Piala AFF U23 menimbulkan pujian datang dari pundit sepak bola Vietnam Quang Huy. Ia menyanjung pelatih Kim Sang-sik yang dinilainya berhasil menjaga ketenangan mental para pemain muda Vietnam meski bermain di bawah tekanan besar di kandang lawan. Meski pertandingan memanas sejak menit pertama, baik di tribun maupun di lapangan, menurut Quang Huy, dirinya yakin pelatih Kim Sang-sik tahu bagaimana mengendalikan para pemainnya agar bermain dengan gaya sepak bola yang tenang, tidak terpengaruh oleh gaya permainan lawan. Selain faktor mentalitas, Quang Huy menilai bahwa kekalahan Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan pengalaman. Ia menyebut pemain-pemain muda Vietnam lebih matang karena telah terbiasa berlaga di berbagai kompetisi internasional, termasuk bersama timnas senior. Ya memang sih, pada pertandingan Piala AFF U23 kemarin, timnas Indonesia tidak mengeluarkan penggawa skuad Garuda yang bermain di skuad senior. Mereka lebih memfokuskan pemain yang berkarir di Liga 1. Ya wajar sih kalau kualitas permainannya ya bisa dibilang masih angin-anginan dan jauh kalau dibandingkan sama yang senior. Terlepas dari hasil akhir pertandingan final ASEAN Cup U23 2025, ini memberikan pelajaran berharga bagi skuad Garuda Muda, terutama dalam penguatan lini tengah yang dinilai belum mampu mengimbangi ritme permainan lawan. Evaluasi mendalam akan menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Vandenberg dan tim pelatih untuk membangun fondasi yang lebih kokoh menuju turnamen-turnamen besar berikutnya. Apa yang dikatakan Pandit Vietnam memang ada benarnya, akan tetapi jangan lupakan fokus timnas yang sebenarnya. Level timnas Indonesia sudah berbeda, bukan lagi kelas AFF.
Itu fakta, Indonesia lebih memilih prestasi di ajang yang lebih tinggi dan masuk dalam agenda FIFA, alih-alih Piala AFF yang hanya dibanggakan di kawasan ASEAN. Dan tentunya untuk menyambut Piala Asia U23 2026 yang semakin dekat, timnas Indonesia dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya, terutama mereka yang pernah berkiprah di timnas senior. Langkah ini diambil agar bisa tampil lebih kompetitif di ajang bergengsi tersebut dan tidak mengulangi kekalahan kelam di Piala AFF 23 lalu. Mentalitas Martin Paes demi lolos Piala Dunia 2026. Kiper timnas Indonesia itu tak sabar kembali berjumpa dengan Arab Saudi. Kedua tim akan bertarung pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober nanti. Selain Indonesia dan Arab Saudi, ada Irak yang sama-sama masuk dalam grup B. Kepada media asal Dallas, BFAA, Martin Paes menjelaskan bahwa pertandingan tandang ke markas Arab Saudi cukup membekas. Saat itu Garuda Muda sukses mencuri 1 poin yang krusial di putaran ketiga lalu. Menurutnya, di sana banyak supporter Indonesia yang membuat pemain lebih percaya diri. Momen tersebut sekaligus jadi laga debutnya saat resmi menjadi WNI dan bisa membela timnas. Pemain asal Dallas FC ini melanjutkan bermain untuk skuad Garuda selalu memberikan pengalaman spesial. Di laga kandang, pertandingan timnas dipastikan akan dihadiri puluhan ribu supporter. Bahkan dia pernah merasakan saat stadion dipenuhi dengan 80.000 penonton yang datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Martin Paes menambahkan dia ingin memberikan dampak besar kepada timnas Indonesia. Sebagai pemain keturunan, tentu ada rasa bangga saat bisa memberikan sesuatu kepada tanah nenek moyang. Terdekat, misi utama adalah membawa nama Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 datang. Ini benar-benar suatu kehormatan bisa meninggalkan warisan. Itu akan sangat keren. Ada tujuan sejati yang bisa kita capai bersama sebagai tim nasional Indonesia. Bukan hanya meninggalkan warisan untuk diri sendiri, tapi juga untuk negara kita. Respon tegas Kevin Dix, Piala Dunia jadi harga mati. Selain itu ada Kevin Dix yang optimis skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menjelaskan timnas Indonesia akan bertarung dengan kepercayaan diri tinggi untuk menembus Piala Dunia 2026. Menurutnya, semua masyarakat akan memberikan dukungan kepada skuad Garuda yang sedang bertarung di lapangan. Ini yang membuat semua pemain percaya diri dan siap memberikan segalanya. Pemain kelahiran Apeldoorn ini siap menyambut karir barunya di Liga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach. Dia sebenarnya jadi sosok yang bisa bermain di beberapa posisi dan ini jadi nilai plus. Namun bersama Borussia, dia ingin menjadi bek tengah dan fokus pada pertahanan. Selain itu, dia siap ditempatkan pada posisi mana saja sesuai dengan kebutuhan pelatih. Kevin Dix menambahkan ujian bersama Mönchengladbach akan semakin besar. Pasalnya, tim barunya tersebut diakui lebih besar dari FC Copenhagen. Bergabungnya Kevin Dix ke klub luar negeri sekelas Borussia Mönchengladbach di Bundesliga yang merupakan kasta tertinggi dalam sepak bola Jerman. Jelas ini menjadi nilai positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Dix bisa jadi dorongan besar baik di dalam maupun di luar lapangan.